Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan UAS Kebijakan Pendidikan yang diampuh oleh dosen Dr. Arwidayanto MPD. Dan perkenalkan, nama saya Megawati Putri Rumempuk dengan NIM 131419087. Kelas 5C Manajemen Pendidikan. Soal yang pertama, jelaskan konsepsi kebijakan dari berbagai teori yang relevan sumber rujukan 10 tahun terakhir, sekaligus disintesiskan menurut pendapat saya. Menurut Trisnawan 2017, kebijakan merupakan aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan kebijakan pemikiran yang dilaksanakan yang terarah yang dilakukan oleh organisasi, lembaga maupun instansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan. Dan menurut Nasaruddin 2016, kebijakan juga dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat dan berlaku umum. Menurut saya, kebijakan adalah sebuah prinsip atau cara yang digunakan untuk dipilih dalam proses mengarahkan pengambilan keputusan. Selanjutnya, nomor 2, jelaskan apa pertimbangannya mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa jurusan administrasi atau manajemen pendidikan, apa manfaat dan relevansinya dengan keterampilan yang diterapkan dari lulusan administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan di dunia kerja. Jawaban saya, secara umum mata kuliah kebijakan pendidikan bertujuan memberikan pemahaman secara mendalam kepada mahasiswa tentang konsep kebijakan pendidikan serta penerapannya dalam analisis kebijakan pendidikan. Selanjutnya, soal nomor 3, jelaskan pandangan Anda terkait proses formulasi kebijakan, implementasinya, dan komunikasi yang dilakukan pihak terkait agar publik bisa berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan di berbagai tingkatan nasional, regional, maupun lokal. Ulasan jawabannya disertai satu contoh kebijakan pendidikan yang terkini menjadi perhatian publik. Jawaban saya, proses formulasi kebijakan melalui 4 tahapan yakni sebagai berikut. Yang pertama, problem identification. Yang kedua, agenda setting. Yang ketiga, policy problem formulation. Yang keempat, policy design. Sedangkan langkah-langkah implementasi kebijakan publik meliputi penyusunan agenda formulasi kebijakan atau adopsi, legitimasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Contoh kebijakan pendidikan yaitu salah satu kebijakan pendidikan yang terkini menjadi perhatian publik, yaitu kebijakan pendidikan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh merupakan atau disebut daring. Pembelajaran jarak jauh distance learning sebagai pendidikan model jarak jauh, sedangkan distance education bukanlah model pendidikan yang baru. Dan pembelajaran merupakan investasi yang paling utama bagi setiap bangsa, apalagi bagi bangsa yang sedang berkembang negaranya. Selanjutnya, soal nomor 4, bagaimana pandangan Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia dengan satu negara berkembang di kawasan ASEAN dan satu negara maju di dunia? Kebijakan pendidikan di Indonesia yaitu pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh merupakan atau disebut daring. Pembelajaran jarak jauh distance learning sebagai pendidikan model jarak jauh distance education, bukanlah model pendidikan yang baru. Pembelajaran merupakan investasi yang paling utama bagi setiap bangsa, apalagi bagi bangsa yang sudah berkembang negaranya. Yang kedua, kebijakan pendidikan di kawasan ASEAN. Dan kebijakan pendidikan di kawasan ASEAN di Myanmar, yaitu Kementerian Myanmar bertanggung jawab atas penyediaan pendidikan dasar. Dua kementerian lain yang juga berperan adalah Kementerian Agama yang bertanggung jawab atas sekolah monastik
dan Kementerian Usaha Perbatasan sebagai bertanggung jawab atas sekolah di daerah terpencil. Dan kebijakan pendidikan di negara maju, yaitu Amerika Serikat. Sistem pendidikan di Amerika Serikat mencerminkan diri dari sistem pemerintahan. Di sana yaitu federal dengan desentralisasi melalui pemerintahan negara-negara bagian. Penanggung jawab utama sistem pendidikan di sana adalah Departemen Pendidikan Pemerintahan Federal di Washington, D.C. Namun kegiatan sehari-hari didelegasikan penuh kepada pemerintahan di setiap negara bagian yang kemudian mendelegasikannya lagi kepada kantor pendidikan distrik, public school district, dan kepada badan-badan penyantun kolagen dan universitas. Soal terakhir nomor 5, jelaskan apa menjadi harapan dan rekomendasi Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya. Bagaimana sebaiknya relasi politik kekuasaan dengan kebijakan pendidikan memajukan dan mencerdaskan kehidupan bermasyarakat. Harapan saya terkait kebijakan pendidikan di Indonesia, pemerintah perlu segera memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia agar mampu generasi yang memiliki keunggulan dan budaya dan berdaya saing. Harapan tentunya masih terbuka lebar untuk selalu berbenah dan mempersiapkan putra-putri bangsa dalam menghadapi persaingan global yang terus berlangsung. Terima kasih. Itu jawaban dari UAS kebijakan pendidikan saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.